Be strong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Anak IT Kampung. Kali ini admin akan memberikan tutorial lagi, yaitu cara membuat RDP sendiri dengan menggunakan website Azure, atau kalian harus membelinya akun Azure-nya di Shopee ataupun di Tokopedia ada, kalian bisa membelinya. Nah, ini untuk websitenya, kalian bisa langsung ditulis di kolom pencarian, yaitu portal.azure.com. Nah, di sini saya menggunakan akun yang student atau yang mahasiswa. Nah, ini akunnya. Untuk pembeliannya kalian bisa langsung ke Shopee ataupun kalian bisa langsung klik di link deskripsi di bawah. Nanti saya akan cantumkan yang menjual akun Azure yang saya sudah beli kemarin. Atau kalian bisa cari sendiri, yaitu di Shopee, di pencarian Shopee dengan kata kunci akun Azure seperti ini. Kalian bisa lihat. Nah, di sini kalian bisa pilih-pilih sendiri untuk akun Azure-nya. Di sini ada yang free credit 200, ada yang student, ada yang pay as you go. Pay as you go ini untuk yang lebih mahal ya, jadi kalian tidak punya kredit. Jika sudah kalian membeli akun Azure-nya, kalian bisa langsung ke website yang tadi. Nah, kalian bisa cari lagi yang akun Azure Student-nya, kalian bisa cari. Tapi untuk yang saya sudah beli, nanti saya cantumkan di link deskripsi di bawah, kalian bisa langsung klik saja. Nah, jika kalian sudah membeli akunnya, kalian bisa pergi lagi ke portal azure.com. Nah, di sini untuk virtual machine untuk membuat RDP atau VPS-nya. Nah, setelah itu kalian bisa klik create Azure Virtual Machine di pojok kiri atas kayak ini. Setelah itu kalian bisa tunggu untuk prosesnya. Nah, di sini kalian bisa memberi informasinya di kolom di grup ataupun instan detailnya. Kalian bisa sesuka hati untuk memberi namanya. Di sini saya untuk nama grupnya. Nah, di sini atau kalian bisa klik new untuk membuat nama grup seperti ini. Setelah itu kalian bisa memberi nama untuk RDP-nya. Bebas, kalian bisa pilih sendiri untuk membuat nama RDP-nya. Di sini saya coba untuk puasa karena sekarang untuk bulan puasa. Nah, untuk student itu disarankan untuk menggunakan Asia Pasifik seperti Singapura ataupun India, karena untuk yang free kalian tidak bisa segala atau semua region atau semua negara, jadi itu dibatasi. Nah, untuk setting-settingnya kalian bisa lihat di video ini. Untuk zonanya itu zona 1, dan untuk security tipenya itu standar. Untuk image-nya kalian bisa memilih untuk Windows-nya Windows Server ataupun Windows 10 dan Windows 11. Nah, untuk size-nya itu kalian bisa sesuaikan sendiri seperti ini. Kalian bisa pilih untuk RAM ataupun CPU-nya, kalian bisa pilih sendiri. Nah, saya sarankan untuk kalian pilih yang B series karena untuk B series ini lebih murah untuk RDP-nya. Untuk B series itu banyak juga untuk variasi CPU-nya. Nah, seperti ini ada yang 2 CPU, 4 CPU, dan RAM-nya itu kalian bisa pilih sendiri yang 4 GB ataupun 16 GB. Nah, di sini untuk permulaan atau percobaan saya pilih yang 2 CPU dan 4 RAM. Nah, seperti ini itu 694 per bulannya. Nah, di sini kalian bisa memberi nama ataupun username untuk kalian login ke RDP-nya. Username dan passwordnya jangan lupa. Untuk password saya sarankan untuk kalian pergi ke password generator atau password strong. Nah, seperti ini, membuat kata sandi acak yang kuat, kalian bisa klik. Nah, di sini kalian bisa membuat password random yang aman agar tidak di brute-force oleh orang lain. Setelah itu kalian bisa klik salin untuk passwordnya. Kalian bisa salin ke notepad ataupun ke mana saja, Word ataupun CorelDRAW, terserah kalian. Untuk lebih ringkasnya saya salin ke
Notepad. Setelah itu kalian bisa salin ke password dan konfirmasi password. Nah, setelah itu kalian bisa klik disk untuk memilih disknya yang premium SSD ataupun hard disk. Nah, di sini sarankan untuk menggunakan premium SSD agar lebih cepat untuk RDP-nya. Setelah itu kalian bisa create ataupun buat. Nah, setelah itu kalian bisa klik setelah itu kalian bisa, nah kalau ada seperti ini kalian bisa ke basic ataupun disk, kalian cari untuk yang errornya. Kalau tidak ada kalian bisa klik review dan klik lagi dan tunggu prosesnya. Biasanya itu sudah bisa. Nah, ini sudah bisa, itu 950 rupiah per harinya, jadi itu 1000 per hari untuk RDP nya. Jika kalian sudah membaca dan seterusnya, kalian bisa klik create dan tunggu lagi untuk proses pembuatan RDP nya. Untuk prosesnya itu tergantung, kadang-kadang itu 2 menit, kadang-kadang 5 menit, tapi kebanyakan dan saya sudah buat itu antara 3 menitan itu sudah selesai. Nah, seperti ini masih menunggu, bukan sudah selesai tapi harus menunggu lagi untuk proses pembuatannya. Kita tunggu saja untuk proses development is in progress-nya. Jika sudah itu semua dari kolom-kolom di progresnya itu dicentang hijau atau centang biru, dan di atas itu ada tulisan development in progress sukses, itu berarti sudah selesai. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kalian bisa langsung go to reset. Nah, untuk go to reset ini kalian bisa untuk mengcopy IP-nya, IP RDP-nya. Nah, di sini itu status RDP-nya itu masih running. Operating sistemnya Windows, kalian bisa baca sendiri. Nah, di sini untuk IP-nya kalian bisa klik copy di bagian public IP address-nya, dan jangan lupa untuk passwordnya itu disimpan. Setelah itu kalian bisa pergi ke start menu dan kalian bisa cari dengan mengetikkan remote desktop manager. Remote desktop collection. Nah, di sini di kolom komputer kalian bisa salin dari public IP address-nya. Kalian bisa klik copy, setelah itu kalian paste ke komputer name di remote desktop collection-nya. Setelah itu kalian klik connect dan connect. Nah, di sini kalian bisa pakai yang user another akun. Nah, seperti ini. Nah, kalian bisa masukkan user yang sudah kalian buat tadi. Tadi saya membuat usernya itu puasa kan, jadi saya tulis puasa untuk username-nya, dan passwordnya yang sudah kalian salin tadi dari website password store-nya kalian bisa copy lagi dan paste ke passwordnya. Setelah itu kalian klik OK untuk menyembuhkan RDP-nya. Sebentar, kok ini error sebentar. Memang tadi saya membuatnya itu tergesa-gesa dan tidak beda, tapi kebanyakan itu sudah benar. Mungkin ada gangguan dari server dari Azure-nya. Di sini lagi saya akan pasti bisa, kebanyakan pasti bisa. Ini mungkin saya terlalu cepat untuk mengkoneksikan ke RDP-nya, jadi tidak bisa, ataupun error. Jadi kita biasanya harus menunggu antara 5 menit atau 10 menit untuk proses. Nah, di sini kan ada statusnya masih running, jadi biasanya kalian tunggu. Tapi saya itu kemarin keburu dan langsung mengkoneksikan RDP-nya. Di sini kemarin saya coba terus untuk connect ke RDP-nya dan membuat RDP-nya itu error. Jadi kemarin saya langsung buat lagi untuk RDP-nya di Azure-nya lagi, dan alhamdulillah setelah itu bisa dikonekkan. Di sini saya kemarin tuh terus mencoba sampai error di RDP-nya di website Azure-nya. Jadi kita inisiatif untuk membuat lagi RDP di Azure-nya. Kalian bisa membuat berapapun RDP di Azure ini selagi masih ada kreditnya di akun kalian. Nah, di sini saya akan membuat lagi, tapi saya
skip karena untuk cara dan tutorialnya itu sama seperti di awal, tapi cuma di sini yang membuat saya tidak bisa itu karena terlalu tergesa-gesa untuk membuat atau mengkodekan RDP-nya. Karena kemarin saya itu tergesa-gesa, jadi saya membuat lagi dengan lebih hati-hati dan lebih lama untuk menunggu proses RDP-nya, karena yang saya buat kemarin itu saya buat 2 kali itu ternyata tidak bisa ataupun error, bukan error masalah di RDP-nya, tapi karena saya terlalu terburu-buru, jadi di Azuma itu dinonaktifkan sebentar dan harus membuat lagi untuk RDP-nya. Nah, di sini saya membuat RDP baru selama 1 jam, nggak sampai 1 jam sih, antara 10 menit saya tunggu. Setelah itu kita coba balikan lagi. Setelah itu kalian bisa klik connect. Nah, di sini kalian bisa seperti awal lagi, yaitu dengan memasukkan username yang sudah kalian buat. Nah, di sini saya membuat username dengan lebih banyak karakter seperti angka dan abjad.
Untuk kemarin kan saya cuma update doang, jadi saya sarankan untuk membuat angka di belakangnya. Setelah itu kalian bisa connect, dan setelah itu kalian bisa klik yes untuk mengkonekkan RDP nya lagi. Nah, di sini sudah masuk ke RDP yang sudah kita buat kemarin atau yang saya sudah buat lagi. Nah, di sini kita coba cek untuk spesifikasi yang sudah saya buat kemarin untuk RDP-nya. Nah, di sini untuk CPU-nya itu 2.60 GHz atau 2 GHz atau 2 CPU. Untuk RAM-nya saya ngambil yang 8 GB untuk keperluan push jam tayang. Nah, untuk push jam tayang nanti saya buatkan video di next video. Jadi ini awal dari konten untuk mengejar jam tayang ataupun part satunya, jadi ditunggu saja untuk part keduanya atau part selanjutnya. Sekian dulu untuk video tutorial ini. Kalian bisa like jika kalian suka, subscribe untuk